Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Ibu sampaikan. Bab yang kita bahas pada kali ini adalah tentang muamalah. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang pengertian dari muamalah itu sendiri. Muamalah itu termasuk ke dalam fikih, ya. Jadi penerapannya harus menyesuaikan dengan syariat Islam. Nah, bagaimana asas-asasnya penerapannya di dalam Islam itu sendiri? Kita akan membahas selanjutnya. Standar kompetensi yang akan kita bahas, yang akan kita dapatkan adalah memahami hukum Islam tentang muamalah. Jadi kita harus bisa mengetahui dasar-dasar syariat ataupun hukum Islam terkait dengan muamalah itu sendiri. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah yang pertama, menjelaskan asas-asas dari transaksi ekonomi dalam Islam. Yang kedua, memberikan contoh apa saja transaksi ekonomi dalam Islam. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengertian muamalah. Apa itu muamalah? Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar kata muamalah. Namun, secara jelasnya di sini, muamalah itu merupakan bagian dari hukum Islam, yang mana muamalah itu mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Faham ya terkait dengan muamalah? Jadi muamalah itu secara langsung menjelaskan tentang hubungan kita terhadap masyarakat, terhadap seseorang, terhadap badan hukum dan sebagainya. Nah, contoh dari produk atau praktik muamalah itu sendiri di antara lain ada jual beli, ada sewa menyewa, ada perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami. Asas-asas dari transaksi ekonomi dalam Islam. Jadi ada beberapa asas-asas yang harus diterapkan di dalam transaksi ekonomi di dalam Islam. Jadi transaksi ekonomi di sini masuk ke dalam hal muamalah. Apa saja itu? Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Jadi di dalam transaksi itu kita tidak boleh mengkhianati apa yang sudah disepakati bersama, karena hal tersebut menyalahi aturan di dalam Islam. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Di mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang hukum yang sudah diterapkan dan memenuhi akad-akad yang sudah disepakati. Silahkan bisa dibaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Asas yang kedua, syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Jadi tidak hanya harus sesuai dengan hukum saja, tetapi hal tersebut, syarat-syaratnya, transaksinya itu harus sesuai dengan adab. Harus sesuai dengan akhlak yang baik seperti apa, sopan, santun, dan sebagainya. Yang ketiga, setiap transaksi yang dilakukan harus dilakukan secara sukarela, ya. Tidak boleh adanya paksaan dari pihak manapun. Kita tidak boleh memaksakan transaksi itu kepada orang lain, ya. Apabila orang lain tersebut tidak menghendaki transaksi yang kita lakukan, maka kita meninggalkan hal tersebut, ya. Dan itu tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Artinya di situ menjelaskan
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, yang keempat, setiap transaksi dilandasi dengan niat yang ikhlas, yang baik karena Allah, sehingga terhindar dari hal-hal seperti penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Di dalam sebuah hadis ada larangan tentang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jadi jual beli seperti misalkan barang yang tidak jelas jenisnya, bentuknya, atau apa, kemudian dijual, ataupun penipuan yang sudah memberikan uang tapi barang tidak ada. Nah itu kita harus menghindari hal-hal seperti itu karena itu sangat dilarang di dalam Islam. Yang kelima, adat kebiasaan atau istilahnya itu urf, ya. Urf atau adat kebiasaan yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Jadi misalkan di sebuah daerah itu ada sebuah adat tentang transaksi yang dilakukan dan hal tersebut itu tidak menyimpang di dalam Islam, boleh dilakukan selama tidak merugikan satu sama lain. Yaitu asas-asas dari transaksi ekonomi Islam. Selanjutnya, bagaimana penerapan transaksi ekonomi di dalam Islam? Hal pertama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jual beli. Jual beli di sini pasti kita sudah memahami bersama tentang pengertian, bagaimana hukumnya, bagaimana dasar hukumnya. Kita bahas kembali. Jadi apa itu jual beli? Jadi jual beli itu adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli. Ya, jadi ada persetujuan. Kalau misalkan ada persetujuan antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar barang, uang kemudian barang, nah itu termasuk dari jual beli. Rukun dan syarat jual beli yang pertama, orang yang melakukan akad jual beli syaratnya itu berakal, ya. Jadi sehat akalnya, bukan orang gila. Kemudian sudah dewasa, sudah mengerti hukum-hukumnya, jadi terhindar dari penipuan. Kemudian berhak menggunakan hartanya. Yang kedua, ada ucapan ijab dan kabul. Biasanya kalau misalkan jual beli itu biasanya saya jual barang ini kepada Anda seharga misalkan 1 juta rupiah. Ya, kemudian pembelinya berkata saya menerima barang ini dengan pembayaran sekian. Itu biasanya ada ucapan ijab kabul. Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu seperti apa? Jadi syaratnya yang pertama barang halal. Jadi tidak boleh barang haram diperjualbelikan, misalkan barang curian, ya, barang hasil korupsi, kemudian hewan-hewan seperti babi, kemudian hewan-hewan yang dilindungi, ya, harimau atau misalkan hewan-hewan yang sudah hampir punah dan sebagainya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi harus barang yang halal. Kemudian yang kedua ada manfaatnya, ya. Jadi barang yang ada manfaatnya kita boleh jual. Tidak boleh kita bilang barang yang rusak kita jual dengan mengatakan ini barang yang baik, bagus dan sebagainya, kondisinya bagus. Jadi tidak boleh, harus ada manfaatnya. Kemudian barang ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain. Bagaimana kalau misalkan kita sekarang belanja online, ya, yang misalkan barangnya kita tidak lihat, kita tidak tahu seperti apa, boleh dilakukan apabila kita mempercayai penjual yang kita mau beli barangnya. Jadi penjualnya terpercaya, kemudian barangnya juga diyakini ada, baik, itu masih boleh dilakukan.
Kemudian milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya. Tidak boleh penjual itu menjual suatu barang yang itu bukan miliknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Sekarang kan banyak ya penipuan seperti penjualan tanah ya. Jadi tanah tersebut bukan miliknya tetapi dipalsukan aktanya kemudian dijual ke orang-orang mengatakan bahwa itu miliknya padahal bukan. Tidak boleh seperti itu, dilarang. Kemudian yang selanjutnya, zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui kedua belah pihak. Jadi tidak boleh menjual barang yang itu kita tidak ketahui. Zat, bentuk, kadar, dan sifatnya. Bagaimana nilai barang yang dijual? Ya, jadi syaratnya harga jual itu harus jelas jumlahnya berapa. Jadi sudah deal, misalkan harga barangnya 5 juta, maka harga jualnya 5 juta. Jadi uang ataupun harga dari barang tersebut sudah jelas. Yang kedua, nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Yang ketiga, apabila transaksi dengan barter al-muqayyadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Jadi transaksi barter menggunakan barang yang halal, ya, yang saling menyetujui satu sama lainnya. Kemudian ada istilah hiyar. Jadi hiyar di sini artinya hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkan karena adanya suatu hal. Ya, jadi kalau dalam suatu jual beli itu kan biasanya ada istilah kayak pembatalan transaksi, ya. Itu pembatalan transaksi itu misalkan karena barangnya cacat atau penukaran barang ataupun barangnya rusak, cacat, tidak sesuai dengan pemesanan atau apa. Jadi pembeli itu memiliki hak untuk membatalkan ataupun meneruskan dari jual beli. Nah, di dalam hukum Islam, hak hiyar itu dibolehkan agar tidak ada penyesalan. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Jadi penjual itu harus menerima tentang pembatalan dari transaksi itu apabila ditemukan suatu kecacatan, kerusakan dari barang tersebut. Jadi ada sebuah hadis riwayat Tabrani yang menyebutkan bahwa man aqala akhahu bayan aqalallahu asuratahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Jadi di situ dijelaskan tentang imbalan dari penjual yang ikhlas ketika barangnya dikembalikan. Nah, kemudian ada macam-macamnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah. Jadi terpenuhi dari rukun dan syarat yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, ada jual beli yang tidak sah. Artinya tidak terpenuhi dari rukun dan syaratnya. Contohnya, ada jual beli yang termasuk najis, misalkan bangkai, daging babi, hewan yang dilindungi dan sebagainya. Kemudian ada jual beli air mani hewan ternak, ya, tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual mani hewan. Hadis riwayat Bukhari. Jual beli anak hewan yang masih berada di dalam kandungan. Jadi misalkan ada sapi yang masih mengandung bayi sapinya, kemudian bayi sapinya itu dijual padahal belum tahu bentuknya seperti apa, belum tahu kondisinya seperti apa, tetapi dijual, itu tidak boleh, ya. Kemudian jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Kita sepatutnya harus bisa membedakan mana jual beli yang baik, yang terpercaya dengan jual beli yang curang dan penipuan, ya. Karena itu harus dilakukan agar kita terhindar dari kerugian-kerugian. Yang ketiga, ada jual beli yang sah tetapi terlarang.
Terlarangnya karena apa? Yang pertama merugikan si penjual, pembeli, dan orang lain. Kemudian mempersulit peredaran barang, merugikan kepentingan umum. Contohnya apa? Kayak misalkan menimbun ya. Jadi ada penjual yang menimbun suatu barang agar barang tersebut itu langka di pasaran dan harganya melambung tinggi. Itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, karena itu termasuk dari curang, penipuan, dan sebagainya. Yang keempat ada jual beli najshi. Artinya menawar sesuatu barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarkan. Sedangkan yang menawar barang termasuk adalah teman si penjual. Ini tidak boleh dilakukan. Yang kelima ada monopoli. Monopoli itu kan pernah ya mendengar kata monopoli ya, perdagangan. Nah, monopoli itu apa sih? Jadi monopoli itu menimbun barang agar orang lain itu tidak membeli walaupun barang telah melampaui harga pasaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli seperti ini karena akan apa? Merugikan kepentingan umum. Nah, itu beberapa hal ya, jadi masih tentang jual beli, jadi masih banyak hal jenis-jenis dari transaksi yang bisa kita bahas seperti sewa menyewa, simpan peminjam, asuransi perbankan, dan sebagainya. Nah, itu dulu. Nanti untuk sisanya kita insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang simpan pinjam yang akan dilanjutkan minggu depan. Mungkin itu untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke email Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.